أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'du, para sahabat Mujahid TV yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk terus beraktivitas, menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah adalah suri tauladan kita, yang tidak ada satupun daripada perbuatan beliau, bahkan diamnya beliau, selain datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Mujahid TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sembelihan kurban. Kita tahu ada macam-macam sembelihan. Yang kali ini kita bahas adalah sembelihan hewan kurban. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah, bulan di mana ada syariat bagi seorang muslim untuk berkurban. Kita tahu syariat ini adalah syariat yang pernah atau dulu juga sudah diajarkan di era atau di zamannya Nabi Adam. Kita tahu putra beliau, Qabil dan Habil, itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Tapi yang masyhur, yang banyak orang Islam tahu, itu adalah perintah yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Ya, padahal dahulu syariat ini atau perintah ini sudah diperintahkan kepada Nabi Adam, kepada anaknya untuk berkurban. Nah, di daerah kita itu yang umum disembelih untuk kurban itu adalah sapi dan juga kambing, ya. Gak tahu kalau di tempat sahabat semuanya itu apa. Kalau di daerah Arab sana kan unta ya tentunya ya. Atau mungkin di daerah teman-teman atau sahabat semua ini kurban itu memakai atau hewannya adalah kerbau misalkan. Ya nggak tahu. Nah, kalau di tempat kami ya di Jawa Timur khususnya itu kambing dan juga sapi. Ya. Baik. Di tempat kami itu umumnya hewan yang disembelih ya dikurbankan itu sapi dan juga kambing, ya kan? Nah, manakah yang lebih utama? Kambing satu untuk satu orang, ataukah sapi satu patungan 7 orang? Ya, nah, nggak ada satu kambing untuk 7 orang ya. Mari kita simak nasihat dari Ustadz Firanda Andirja Hafidhullah Ta'ala. Satu sapi satu orang. Yang kedua, satu sapi satu orang. Yang ketiga, satu kambing satu orang. Yang keempat, satu onta 7 orang. Yang kelima, satu sapi 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang lebih utama adalah satu kambing 1 orang daripada satu onta 7 orang, daripada satu sapi 7 orang. Ini secara hukum
asal ya. Bahkan sebagian ulama khilaf, mana yang lebih afdol? Satu kambing atau satu onta? Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdal daripada onta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing. Sehingga mereka mengatakan Nabi memilih melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah, dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala bersegera salat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdal satu ekor onta ya, satu ekor onta ya. Jadi satu kambing lebih afdal daripada satu onta untuk 7 orang. Lebih afdal daripada satu sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun, sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan, dalam masalah menyembelih ada 2 ibadah yang kita lakukan. Dalam menyembelih ada 2, ya. 2 ibadah dalam menyembelih. Dalam menyembelih. Ya. Yang pertama adalah sembelihan, menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya. Ya, sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah daging, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat. Sapi banyak, lebih manfaat, maka ada banyak faktor. Sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka satu sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede. Sapi limusin misalnya, 7 orang, kenapa dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada 2 pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik, ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini. Tapi kalau kita bicara hukum asal, maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan kalau kita pun menyembelih, maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya, mau berat apapun, tidak akan sampai darahnya, yang sampai adalah ketakwaan. Jadi harus ikhlas. Memang satu onta 1 orang, ya itu lebih baik. Atau satu sapi untuk 1 orang. Atau satu kambing 1 orang, ya. Itu kalau dari segi umum. Kalau di sini tadi disampaikan beliau Ustadz Firanda itu kan berkurban itu ada 2 ibadah di situ ya. Yang pertama adalah penyembelihannya dan juga yang kedua itu sedekah daging tadi itu. Kalau di daerah sini orang lebih suka dengan daging sapi ya. Dan kalau sapi itu sapi limosin katakanlah tadi ya disampaikan, itu dagingnya banyak ya, nanti kemaslahataannya juga akan semakin banyak ya. Orang yang mendapatkan sedekah daging tadi itu juga semakin banyak karena daging dari hewan sembelihan tadi itu banyak. Kalau kambing yang mungkin tidak terlalu banyak dagingnya ya, tapi kembali lagi secara dalil ataupun dari segi syariat tadi itu yang lebih utama ya 1 onta untuk 1 orang ya, atau 1 sapi untuk 1 orang. Kemudian 1 kambing untuk 1 orang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.